Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Mas Andesla Channel. Kode sahamnya Panin, nama perusahaannya yaitu PT Paninvest Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini pertama-tama kita ganti dulu kode sahamnya PNIN ya. Paninvest Tbk. Oke, kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya selama setahun terakhir, di sini harga sahamnya cenderung sideways. Kemudian nanti pada tanggal kurang lebih 2 bulan terakhir baru naik tinggi sampai ke harga Rp1.030 per lembar. Kemudian terendahnya menyentuh ke harga Rp600 per lembar. Nah, sekarang kita ingin lihat selama sebulan terakhir apa yang dilakukan oleh investor besarnya. Apakah mereka di periode ini akumulasi kembali ya setelah jualan di sini, atau justru mereka distribusi lagi di periode ini. Itu yang ingin kita ketahui. Walaupun harganya naik, belum tentu mereka akumulasi. Bisa jadi ini markup yang mereka lakukan, kemudian distribusi lebih besar. Atau memang di sini mereka akumulasi lebih besar, seperti itu. Jadi kita ingin tahu. Oke, sorry. Nah, langsung saja di sini kita cek data broker summary-nya ya. Kita klik kolom Broksum, kemudian di sini kita ganti kodenya Panin ya, FNIN. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 01, kita ingin lihat sebulan terakhir, bulan 7 atau Juli, sampai dengan tanggal 3 Agustus ya. Oke, kita show. Nah, kalau kita lihat grafiknya, sorry. Nah, kalau kita lihat data broker summary-nya atau data transaksinya, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini, investor besarnya di perusahaan ini melakukan aksi normal distribusi. Jadi di periode ini, selama sebulan lebih terakhir ini, kalau diperhitungkan secara keseluruhan, itu mereka melakukan aksi normal distribusi. Seperti itu. Namun kalau kita lihat per harian, yaitu di tanggal 3 kemarin ya, di tanggal 3 kemarin, itu mereka melakukan akumulasi di sini. Jadi di tanggal 3 kemarin ini mereka melakukan big akumulasi. Nah, kalau akumulasi mereka terus berlanjut, itu berarti harga sahamnya bisa naik lebih tinggi. Seperti itu. Namun di sini rupanya di periode sebulan ini mereka distribusinya juga kecil. Nah, kalau dari aksi mereka ini kita dapat menyimpulkan bahwa mereka memang tidak niat distribusi. Seperti itu. Jadi ada potensi lebih besar harga sahamnya bisa naik lebih tinggi seperti itu. Nanti kita cek ya. Perdagangan berikutnya apakah mereka memang betul-betul akumulasi lagi atau justru mereka distribusi seperti itu. Jadi kita perhatikan data broker summary-nya seperti itu. Oke, sekarang kita tutup data broker summary-nya. Nah, selanjutnya bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Dan permohonan maaf Pak Guru sendiri, karena beberapa minggu ini itu ada kesibukan yang sangat luar biasa padat, sehingga tidak sempat membuat video yang di-request seperti itu. Jadi ini baru aktif kembali seperti itu setelah seminggu lebih istirahat ya, karena kesibukan yang padat seperti itu. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya.
Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sebagian sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Paninvest Tbk ini 40,5% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 40,5% saham yang beredar di publik, itu kepemilikan investor besarnya di sini sebesar 17,6%. Ini kecil kepemilikan investor besarnya. Namun ternyata di sini semi retailnya banyak, seperti itu. Karena kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 38,9%. Seperti itu. Jadi lumayan yang lebih besar di sini adalah investor semi retailnya. Jadi masih bisa harga sahamnya bisa di markup seperti itu. Nah, retail-retail juga yang ada di sini ternyata retail-retail yang sifatnya investasinya lumayan besar seperti itu. Jadi mereka tidak mudah untuk diatur psikologinya sehingga mereka menghold saham perusahaan ini seperti itu. Beda kalau retail-retail yang pemula itu mereka FOMO sehingga ketika dinaik turunkan harganya mereka jualan, beli lagi, jualan, beli lagi. Seperti itu. Jadi tidak terlalu khawatir lah kalau misalkan harga sahamnya itu sideways seperti ini karena semi retail dan investor besarnya masih ada. Seperti itu. Namun jika tiba-tiba kepemilikan retail terus bertambah besar, nah, itu sebaiknya dihindari untuk jangka panjang seperti itu. Kalau untuk trading oke lah seperti itu.